Hai guys, selamat sore. Ini jam 3 sore guys. BTW hari ini aku mau battle ya antara Yidi Fact 2 Pro sama Yidi Fact 2. Ya, jadi satunya hujan kan? Iya, kenapa setiap kali syuting YouTube hujan deres ya Bunda? Apakah ini pertanda ada rezeki gitu ya? Yang kapan lalu juga hujan deres. Guys, BTW lagi hujan deres ya. Cuman aku nggak tahu nih suaranya masuk apa nggak ke mic bulu-bulu. Tapi udah pakai mic bulu-bulu harusnya nggak masuk lah ya. Wah iya deres. Oke, nggak apa-apa lah ya. Aku dikirimin sama Yidi. Terus aku bingung kayak maksudnya tuh antara dua ini kan secara fisik kelihatan kayak sama gitu kan. Bener-bener nggak ada bedanya sama sekali. Warna sama, secara ukuran juga sama, size juga sama. Tapi bedanya apa sih? Aku tuh pengen tahu. Anyway, hari ini backgroundnya baru lagi nggak kayak kemarin, soalnya hari ini aku mau pamer pintu. Pintuku barusan jadi, ini aku bikin di Wirador ya, terus udah digantilah semuanya. Ininya aku beli di Amazon, tapi secara warna aku super duper puas. Ini catnya pakai Propan, bukan endorsan, cuman mau pamer aja. Oke, kita mulai sekarang battle Yidinya. Jadi itu Pro itu kayak gini guys, secara fisik ya. Ini aku mencoba menelaah gitu ya, bedanya apa secara fisik. Terus kalau misal aku lihat di sini itu yang Fact 2 Pro ya, itu pel-pelannya tuh warna putih kayak gini. Tapi kalau yang 2 itu pel-pelannya modelannya kayak gini. Jujur ya, kalau misal dipegang itu pel-pelannya tuh justru lebih tebelan yang ini loh. Ini lebih fluffy, lebih empuk gitu. Kalau yang ini tuh tipis banget. Tuh. Kayak gitu guys, tipis banget. Nah terus habis itu yang punyanya 2 Pro itu ada kayak dummy ya, kayak semacam dummy gitu, tangki bohong-bohongan. Ini tadi aku baca, gunanya adalah untuk kalau kamu mau pakai mode vacuum only. Jadi kalau cuma mau nyedot, nggak mau ngepel, itu ini harus kamu colok. Jadi ini kayak semacam dummy gitu, supaya dia itu seakan-akan ada tabung pelnya, padahal enggak gitu loh. Tapi kalau si punya yang itu dia nggak bisa vacuum only. Jadi kamu tetap harus apply si pel-pelannya ini kayak gitu, senangkepku kayak gitu ya. Jadi si yang itu nggak bisa vacuum only, deh harus sama tabung pel-pelan. Tapi kalau yang ini itu kamu bisa vacuum only gitu, yang Pro. Nah sekarang aku mau tahu bedanya di pengerjaannya guys. Ini aku sudah download aplikasinya Yidi. Terus seperti biasa kamu connect kayak biasa aja. Terus habis itu nanti kalau sudah bakal keluar di aplikasi kan. Nah kalau aku lihat di aplikasi untuk fungsi-fungsinya ya semuanya tuh sama persis secara di aplikasi ya. Yang paling beda itu adalah kalau yang Yidi Fact 2 Pro ya itu dia bisa ditambahi aksesoris namanya Auto Empty Station. Nah itu gunanya untuk nyedot debu secara otomatis, jadi kamu nggak perlu buang-buang dari sini, nggak perlu buang manual. Dia ada aksesorisnya, kamu bisa beli terpisah ya. Nah ini kalau yang Yidi Fact 2 itu kamu harus manual buang ininya, dia nggak ada Auto Empty Station, jadi nggak bisa ditambahi Auto Empty Station gitu. Yang lain tuh kurang lebih sama-sama bisa mapping, bisa menghindari 3D Obstacle Avoidance. Bacanya bener nggak? Avoidance. Gitu ya, jadi sama-sama bisa menghindari benda-benda yang kayak sepatu lah, terus kabel lah, kayak gitu-gitu yang ada di sekitar rumah. Itu mereka bisa menghindari semua karena sudah ada sensor 3D Obstacle Avoidance itu tadi. Terus di aplikasinya Yidi itu kamu bisa ngatur vacuum power ya, vacuum power sama water flow level. Jadi kalau misalnya ada kalian yang suka ngepel itu basah banget gitu ya, ini bisa disetting jadi ke high ya, water flow levelnya diatur jadi banyakan. Atau kalau misal ada noda-noda membandel, kamu bisa atur ke water flow level yang paling tinggi. Kalau kamu cuma mau general cleaning biasa, bisa pakai water flow yang low aja cukup ya gitu. Kalau misal kamu sukanya yang keset, nggak mau yang basah-basah gitu ya, kamu bisa pakai water flow yang low aja. Jadi rumahku tuh juga masih lagi direnov, itu di belakang masih ada tukang, cuman karena deadline ya saya jadi mau nggak mau ya bun ya ngerekam tapi sambil ada keributan rumah tangga gitu ya. Tuh di atas ada suara jedok-jedok. Oke guys, ini aku sudah tak isi air pelnya masing-masing ya. Ntar kita pengen tahu mungkin ada perbedaan waktu ngepelnya. Salah, tak masukin dulu ya, tak aplikasikan dulu. Oh, dia ngasih tahu kalau di switch sama mapping mode.
gitu. Jadi DE itu kalau yang Vecto Pro, DE itu bisa mendeteksi antara kamu tuh mau nyedot debu aja atau mau sama mopping sekalian. Ini tadi ada suaranya, dia bilang switch to mopping mode, berarti dia bisa langsung mendeteksi ya kalau ini aku pasang yang ada pel-pelannya. Karena ini alatnya masih perawan kinyis-kinyis, tak perawani dulu ya guys. Ininya ditarik dulu spon-sponnya ini supaya nanti dia mentalnya tuh bisa sempurna gitu. Satunya juga tak perawani dulu. Ada ini, ada kayak ganjel-ganjelannya gitu. Shoo. Ini juga sudah tak isi, tapi ini aku ngisinya nggak pakai obat pel ya. Jadi kalau kalian tuh punya robot-robot yang semacam ini, yang robot-robot yang otomatis kayak gini ya, itu tidak disarankan pakai obat pel. Sebenarnya bisa pakai obat pel yang kayak solution gitu, tapi harus khusus biasanya. Kalau misalnya dari brandnya ini nggak menyediakan solution ya, alangkah baiknya kalau kamu itu pakai itu loh, mereknya Dr. Soap. Biasanya aku pakai itu sih, nggak pernah ada masalah ya untuk obat pelnya para robot. Kalau yang merek lain aku nggak saran, kecuali dari brandnya sudah ada ngeluarin solution sendiri. Nah itu kalian mesti pakai solution yang dikasih sama brandnya itu. Ini sekarang aku jalankan yang Vecto Pro. Ini vacuum powernya tak pakai yang paling kenceng ya, coba ya. Terus water flow level. Oke, cleaning schedule bisa di schedule ya guys, bisa dijadwalkan. Jadi misal kamu mau hari Minggu dia nyala sendiri jam berapa sampai jam berapa bisa. Robot voice ada pilihannya language, bahasa Inggris, Mandarin, Spanyol, tapi gak ada bahasa Jawa. Ih, kurang pinter. Pinteran aku nah bisa bahasa Jawa. Cleaning settings ada resume clean. Oke, dia bisa disetting kalau misalnya kamu mau dia itu membersihkan secara terus-menerus, DE bakalan otomatis jalan setelah baterainya penuh. Jadi setelah dia ngecas, setiap kali dia nyentuh 100% dia jalan. Nanti kalau habis dia balik lagi. Udah nyentuh 100% dia jalan lagi gitu. Ini yang Vecto Pro ya, aku bahas ya. Nih, bisa pakai auto empty dustbin yang kamu beli terpisah ya, auto empty station. Tapi hari ini aku nggak pakai auto empty stationnya. Cuman itulah bedanya tuh sama tuh Pro. Habis itu auto boost suction, ini ada di auto empty stationnya itu. Hari ini aku nggak bahas ya. Oke, langsung aja tak play. Ini kan pertama kali dia jalan, harusnya sih dia mapping dulu. Cuman aku nggak ngerti nih. Coba ya. Tung, tung, tung. Lah. Oh. Oh. Mau lewat mana kamu? Oh. Oh, guys. Oke. Ini ngepelnya dia pakai sistem yang menggosok kayak diboloti gitu ya. Lantainya kayak diboloti gitu. Kalau yang Vecto doang, coba aku play ya. Coba ya guys. Dia lebih tenang ya anaknya ya. Yang tadi tuh kan kayak rada heboh gitu. Duh. Oh alah, dia nggak mau guys, soalnya aku masang pel-pelannya kurang rapet. Jadi nggak mancep. Ini pel-pelannya ketinggalan. Kayaknya kurang klik gitu. Bentar. Jadi kalau dia mendeteksi itunya nggak klip, nah ini udah klip. Coba ya kita play lagi ya. Kok dia returning back to the station? Oh, dia nggak mau guys. BTW ya, aku menyadari satu hal lagi kalau chargernya mereka ini sama ternyata. Jadi yang ini dia juga mau ke tempatnya si Vecto Pro. Nah, nih dia sekarang tak suruh ngepel. Oh, iya kan, bener. Yang Vecto biasa, yang nggak pakai Pro ya, yang Vecto biasa, woi nyamuk. Itu dia pel-pelannya bukan boloti. Jadi DE cuman ngelap, seret, gini terus ngelap kayak gini ya. Kalau si yang Pro tadi DE kayak boloti lantai gitu ya. Jadi sok kayak gitu. Jadi lebih scrubbing gitu ya. Tuh kita lihat. Dia nggak nabrak. Coba ini kita lihat ya. Ini dia sebenarnya lagi mapping. Jadi ada tulisannya kalau misal pertama kali ngepel itu dia pasti mapping dulu. Nah ini kita biarin dia mapping dulu. Bentar. Mana HP-nya Mami ya? Dah. Oh anak pinter, kamu gantiin Mami ya?
Oke guys, setelah kalian lihat tadi gimana cara kerjanya mereka ya. Sekarang ini aku mau bedain berat badannya ya. Siapa tahu beda. Ini dalam kondisi airnya semuanya dua-duanya penuh ya. Tangki airnya semua tak isi penuh. Markimbang, mari kita timbang. Bisa nggak? Beratnya 3,1 kilo. Kalau kita lihat yang pro, ini rada ngerepoti tapi aku nggak tega ngusir. Nggak apa-apa ya. Mami kerja sambil gendong anak ini ceritanya. 3,3 kilo guys. Oke, jadi lebih beratan yang Factu Pro ya. Terus secara ketebelan, kita lihat secara ketebelan ya. Saya ya nak, Mami ra iso gerak kayak gitu caranya Bikang. Sama persis. Literally sama guys. Ada beda kayak mungkin sedikit kayak beda 1-2 mili lah. Kencang sekali. Terus sekarang kita cek harga ya. Ini aku cek harganya itu via official store-nya Yidi Indonesia di Tokopedia. Kita lihat Yidi Factu Robot Vacuum Cleaner Mop. Harganya itu 5.990, tapi dia lagi promo-promo kayak dicoret gitu, harganya jadi 3.790. Kalau yang Yidi Factu Pro itu dari harga 7.990 dicoret harganya jadi 5.190. Berarti bedanya lumayan ya, kayak beda sekitar 1 jutaan lebih ya. Kalau kamu beli aksesorisnya untuk Yidi Factu Pro, nih ada tulisannya ini, Yidi Accessories for Factu. Loh, aku salah informasi. Ternyata guys, dua-duanya bisa dipakein auto empty station ini. Factu sama Factu Pro Automatic Empty Station. Iya loh, ternyata dua-duanya bisa dikasih aksesoris terpisah. Itu di harga 1.890 guys. Aslinya 2,5 terus kayak dicoret gitu sama mereka. Lalu apa yang membedakan antara Yidi Factu dan Factu Pro? Cuman karena pel-pelannya aja mungkin ya. Soalnya gerakan pel-pelannya berbeda. Udah loh guys, cuman itu tok. Iya loh. Oh, ada satu lagi guys bedanya ya. Setelah aku tadi ngeliat, bedanya adalah yang Factu Pro, dia running time-nya lebih lama, jadi lebih cocok untuk rumah-rumah gede. Jadi dari baterai 100% sampai habis itu dia kurang lebih 220 menit. Kalau yang Yidi Factu biasa itu dia cuma 110 menit. Jadi kamu kalau misalnya mau beli si seri Factu ini, kamu boleh lihat dulu rumahmu tuh sebesar apa. Kalau misalnya rumahnya kayak seaku gini yang nggak terlalu besar, yang rumah-rumah milenial klaster-klaster gitu yang kayak 7x12, 8x12 ya, itu masih cukup pakai si Yidi Factu ya, nggak pakai Pro gitu ya. Tapi kalau rumah kalian itu agak gede, misal kayak 400 meter persegi atau mungkin 300 ke atas gitu ya, mungkin kalian boleh lebih consider ke Yidi Factu Pro ya. Sekalian kalau misal kamu itu pingin yang semuanya serba otomatis, yang kamu nggak usah buang-buang debu keringnya ya, kamu boleh nambah auto empty stationnya, karena ternyata dua-duanya ini bisa dipakein auto empty station. Tapi kalau aku pribadi ya, harganya kan beda 1,2 jutaan ya, beda sedikit ya. Kalau untuk sistem pelnya, jujur aku lebih suka yang Yidi Factu Pro, yang pel-pelan itu boloti lantai gitu ya. Karena di rumah aku punya anjing 3, Dela ngiler ya kan. Kadang itu ada di lantai itu kayak bercak-bercak netes apa gitu ya. Kalau sepengalamanku, kalau misal pakai robot vakum yang pel-pelan itu sistemnya itu boloti gini, boloti lantai, scrubbing, itu biasanya lebih bersih daripada yang cuman nyeret gitu. Jadi kayak sama kayak kamu kalau sabunan lah ya. Kamu sabunan kan pasti mbok gosok gini toh, kayak nge-scrub gitu ya. Itu lebih bersih daripada yang sabun biasa kan gitu. Nah, ini sama halnya dengan pel-pelan. Kalau aku beda 1,2 juta, secara dua-duanya bisa dikasih aksesoris lagi ya. Kayak mungkin ya ambil yang Factu Pro kali ya, kalau mau rumahnya yang lebih bersih, yang lebih heavy duty bersihinnya gitu ya. Tapi kalau kalian di apartemen, terus kayak nggak punya peliharaan gitu, mungkin kalian bisa pakai yang Factu biasa gitu. Oke, kurang lebih seperti itu ya guys review dari aku. Semoga review ini berguna buat kalian yang masih galau mau ambil tipe apa ya. So if you guys enjoy this video, please support me with your thumbs up and subscribe down below. Thank you so much for watching and I'll see you guys on my next video. Bye bye. Muah muah.
milenial bukan?